Seharusnya kita lebih paham apa-apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa-apa yang akan segera Tuhan kerjakan. Jangan kalah cepat dari setan. Saudara harus lebih cepat untuk memahami. Supaya saudara bergumul memohon belas kasihan Tuhan untuk lolos dari kata celakalah hai bumi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih mengasihi kami. Engkau tidak akan membiarkan kami bagaikan bulu yang dipatahkan, bagaikan sumbu yang dipadamkan. Tapi Engkau rindu Tuhan, kami tegak dan kami tetap bersinar terang. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai sore hari ini perhatian dan kasih sayang Tuhan masih terulur kepada kami. Urapilah kami saat kami sebentar mendengar firman-Mu, supaya dengan urapan baru kami dapat memahami apa yang menjadi tujuan rencana-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Kami juga mematahkan tipu siasat setan, kuasa-kuasa yang lain yang bukan bersumber dari Tuhan, yang mau mencuri, mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur kalau sampai menjelang sore hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan dan perpanjangan umur. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang menghentar dan mengizinkan kita boleh ada di tempat ini dalam mengikuti ibadah kita. Dan tentu sekali lagi rasa syukur dan hormat biarlah kita peruntukkan hanya kepada Kristus Gembala, Kristus Kepala yang sudah mengasihi saya dan saudara sampai sore hari ini. Dan yang menjadi tema khotbah saya, ya, saya masih berbicara kepada jemaat Tuhan bagaimana kita berada dalam puncak penyelesaian rencana Tuhan, ya. Puncak penyelesaian rencana Tuhan, ya. Tentu kalau kita berbicara puncak penyelesaian rencana Tuhan, dengan kata lain, supaya ketika Tuhan datang kembali, kita dalam keadaan siap sedia, ya. Gereja Tuhan yang siap sedia menyongsong hari kedatangan Tuhan. Dan kita harus pahami ini, ya, jangan sampai kita terlambat saudara, ya. Saya mengatakan setan pun paham, ya, ngerti dia, ya. Maka sampai dicatat dalam Wahyu pasal 12, ya, Wahyu pasal 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu
bahwa waktunya sudah singkat. Mungkin saudara bertanya, kok hebat amat ini setan? Bisa ngerti waktunya sudah singkat. Kok hebat amat iblis itu? Dapat memahami waktu. Tentu saudara, kalau kita belajar dari kebenaran firman, iblis itu pernah bersama dengan Tuhan di sorga. Dan juga iblis mengikuti perkembangan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, tentu saudara, sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, selesai. Lalu berhentilah Allah pada hari yang ketujuh. Jadi iblis sudah tahu bahwa ada hari di mana Tuhan akan berhenti. Ya. Tentu saudara, kalau disebut waktunya sudah singkat, iblis juga memahami bahwa ada waktunya nanti Tuhan kembali membawa segala sesuatu kepada perhentian. Tentu kalau kita berbicara perhentian, sahabat, dalam kitab Wahyu adalah berbicara kerajaan 1000 tahun damai. Iblis juga nangkep bagaimana nasib mereka nanti pada kerajaan 1000 tahun. Mereka akan dirantai, mereka akan dimasukkan ke jurang maut, dan mereka, setan-setan itu tidak bisa lagi menggoda manusia. Jadi iblis tahu waktunya sudah singkat. Maka sampai dicatat di Wahyu pasal 12. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktunya untuk membuat sesuatu, mengadakan penghalang, menjatuhkan manusia. Satu kali setan tidak akan ada waktu lagi. Maka dari pembacaan ayat ini kita tahu, ketika iblis betul-betul mengalami kekalahan besar dalam Wahyu pasal 12 ini, dia tidak mampu bertahan menghadapi kerajaan sorga. Kalau di dalam Wahyu 12 ayat 7, ayat 7 terjadi peperangan, di ayat 8 setan tidak dapat bertahan. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Jadi tidak ada kesempatan bagi iblis lagi untuk mendakwa, untuk memberikan laporan kepada Tuhan tentang manusia. Kita tahu pada zaman Ayub, setan masih bisa
keliling-keliling dunia, masih bisa berkomunikasi sama Tuhan. Dan Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana kamu iblis? Dia membuat laporan, dia sedang menjelajahi bumi ini. Lalu Tuhan bertanya, bagaimana kau lihat hambaku Ayub? Dari cerita itu kita tahu waktu itu iblis masih bisa ke surga. Dan sampai sekarang, iblis yang disebut pendakwa itu masih bisa memberikan laporan tentang kita, tentang keberadaan kita, tentang kesalehan kita, sekaligus juga tentang dosa-dosa kita. Tapi dalam Wahyu 12 ayat 8, ketika setan mengalami kekalahan total dalam peperangan di sorga, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Saya mau katakan, ini akan terjadi saat puncak rencana Tuhan mau terselesaikan. Saat gereja Tuhan sudah siap untuk diangkat. Saat gereja Tuhan siap untuk disingkirkan. Dan salah satu yang harus dikerjakan Tuhan adalah melemparkan iblis ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Maka dalam ayat 9 Wahyu 12, dan naga besar itu si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini sesuatu yang mengerikan bagi dunia. Kalau dilemparkan ke bumi, berarti diberi kuasa kepada iblis. Diberi kesempatan kepada iblis untuk leluasa berada di bumi ini. Maka kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat ini, saat iblis dilemparkan ke bumi, bumi berada dalam keadaan celaka. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena setan tidak punya tempat di sorga, dia marah besar. Maka ketika dia dilemparkan ke bumi, wah, bumi dia goncang habis. Sampai ada kalimat celakalah. Ada kalimat di situ, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Dan ini justru akan terjadi di akhir zaman.
kemarahan iblis karena tidak lagi diberi kesempatan ke sorga untuk mendakwa. Maka dia marah. Dan kemarahannya, saudara, dia tumpahkan ke bumi dan laut. Maka tadi saya katakan ada istilah celakalah kamu. Hai bumi dan laut. Dan iblis tahu waktunya sudah singkat. Maka saya mengatakan berkali-kali kepada jemaat Tuhan, saudara pun harus lebih tahu seharusnya bahwa waktunya Tuhan akan datang sudah singkat. Setan aja tahu waktunya udah singkat. Seharusnya gereja Tuhan, karena memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, harusnya lebih tahu loh apa yang mau dikerjakan Tuhan. Terutama bagi saudara yang mau mengikuti perkembangan firman Tuhan. Seharusnya kita lebih paham apa-apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa-apa yang akan segera Tuhan kerjakan. Jangan kalah cepat dari setan. Saudara harus lebih cepat untuk memahami. Supaya saudara bergumul memohon belas kasihan Tuhan untuk lolos dari kata celakalah hai bumi, celakalah hai laut. Seharusnya kita nangkap loh. Maka saya selalu katakan dalam ibadah, dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dalam ibadah semacam ini harus banyak memahami firman. Harus betul-betul mau belajar firman, dengar firman, mengikuti perkembangan firman. Kalau gereja hanya disuguhi dengan kata berkat, 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 saya mau katakan Anda bisa tertipu. Gereja harus lebih cepat mengerti, terutama tentang waktunya Tuhan. Terutama tentang apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari zaman akhir ini. Soalnya kita nangkep. Memahami rahasia kerajaan sorga. Supaya apa, saudara? Ketika iblis telah turun untuk berkuasa atas bumi. Dan jangan lupa, penggenapan dari firman ini akan terwujud pada zaman antikris. 3,5 tahun antikris 100% berkuasa di bumi ini. Dan selama 3,5 tahun itu semua dalam kekuasaan antikris. Ekonomi, pemerintahan dunia, termasuk
tidak ada orang yang boleh beribadah, menyembah yang lain kecuali menyembah antikris. Dalam kitab Wahyu disebut binatang itu. Selama dalam kekuasaan antikris, tidak ada yang boleh beribadah kepada yang lain kecuali kepada iblis melalui antikris. Tidak ada pemerintahan di dunia yang bisa berkuasa kecuali antikris. Tidak ada orang yang bisa menjual atau membeli kecuali ada tanda bahwa dia juga ikut menjadi antikris. Yang kita kenal dengan tanda di kening dan di tangan, itulah angka 666. Saya mau mengajak jemaat, jangan kalah cepat. Pahamilah rencana Tuhan. Setan ketiga diturunkan. Artinya diberi kuasa di bumi dan di laut. Membawa celaka. Maka saudara, kalau kita belajar Wahyu pasal 8, celaka-celaka itu akan semakin kelihatan, menggoncangkan dunia ini. Kalau saudara melihat Wahyu 8, kegoncangan itu akan datang. Justru saat umat Tuhan sedang dipersiapkan, saat ibadah umat Tuhan sedang memuncak, itu Wahyu 8, saudara. Makanya kalau dalam puncak ibadah, dalam tabernakel, saudara, adalah berada di Mesbah Dupa. Itu, saudara, ya. Ya. Di ruangan suci ada 3 alat. Dimulai dari meja roti, pelita, dan puncaknya. Ini puncaknya, ya. Mesbah Dupa. Makanya sebelum Tuhan mengizinkan gereja Tuhan dipinjak-pinjak atau dikuasai antikris, Tuhan ingin menolong lebih dulu. Dan Tuhan memberikan pertolongan itu tepat waktu. Siapa yang mau ditolong dan masuk dalam ukuran Tuhan akan lolos. Maka dalam Wahyu 11 Tuhan memerintahkan supaya diukur. Ukur. Ya, itu Wahyu 11. Kalau saudara lihat ayat 1, ayat 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya.
Yang masuk dalam ukuran Tuhan ada 3 poin. Bait suci, mesbah, mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kalau kehidupan orang beribadah di luar ukuran Tuhan, yang diukur Tuhan yang di dalam. Dalam tabernakel yang disebut di dalam itu adalah mulai dari ruangan suci. Coba ini. Mulai sini lewat pintu kemah ruangan suci. Ini yang diukur sama Tuhan. Ini luar, ini halaman ini. Ya. Ini pintu gerbang. Ini halaman. Ya. Di luar ini udah kegelapan ini. Andai kata saudara mati di sini, udah jelas gak masuk surga. Berarti mati sebelum percaya. Mati sebelum saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu di luar pintu gerbang. Dengan kata lain, hidup di luar Tuhan. Ini terima Yesus. Setelah terima Yesus bertobat. Percaya, bertobat, memberi diri dibaptis. Ini hierarkinya ya. Ini masih di halaman. Tadi yang diukur sama Tuhan adalah yang beribadah di dalam. Ini dia, di sini. Mulai sini saudara. Yang di dalam. Mereka yang beribadah di dalam. Apa yang kita dapatkan di dalam? Yang pertama kita mendapatkan meja roti. Ada persekutuan dengan firman Tuhan. Apa yang kita dapatkan ketika kita di dalam? Ada pelita yang menyala, ada terang dari Roh Kudus. Apa yang kita dapatkan di dalam? Ada mesbah dupa, ada hubungan yang intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan memberikan hidup untuk dipersembahkan menjadi sesuatu yang harum. Jadi yang diukur bait suci, ini bait sucinya. Dari mulai ruangan suci sampai ruangan maha suci. Ini disebut bait suci. Kalau ini halaman. Ukur kata Tuhan. Yang kedua diukur mesbah. Ukur mesbah. Mesbah dupa yang dimaksud di sini adalah mengasihi Tuhan. Ukur kasihnya. Maka saudara cinta saudara sama Tuhan. Nanti menjelang kedatangan Tuhan ini Tuhan ukur. Kalau yang separuh-separuh cinta sama Tuhan akan gugur. Akan diseret oleh kekuatan iblis melalui antikris. Dan Tuhan mengizinkan iblis melalui antikris untuk menyeret orang-orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah beribadah. Setengah-setengah melayani Tuhan. Setengah-setengah mengasihi Tuhan. Habis itu terseret semua. Kalau Wahyu 12 saudaraku, bintang aja diseret sama ekor ular naga.
Bayangkan ekornya naik ke atas, menjatuhkan bintang-bintang. Setan dan antikris ini diizinkan Tuhan untuk menyeret, memisahkan kehidupan rohani yang bagaimana, yang mantap, yang tidak terjatuhkan, yang tidak terseret. Dalam ibadah yang lalu saya sudah sampaikan peringatan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, Simon, iblis menuntut engkau untuk ditampi. Saudara pasti sudah tahu ayat itu dalam Injil Lukas pasal 22. Hukum dalam menampi adalah yang kosong sama sekali dengan mudah terbang ketika datang penampian. Yang separuh berisi juga akan keluar. Tapi biasanya yang separuh berisi keluarnya nggak jauh-jauh. Kalau yang kosong itu langsung jauh, saudara. Nah, kalau nggak percaya besok beli padi dulu. Yang belum dibersihkan sama sekali. Baru ambil tampi. Baru praktekkan. Angkat gini, yang kosong itu langsung pada terbang itu. Katanya. Yang separuh berisi juga, tapi nggak jauh-jauh. Masih dekat-dekat dia. Kalau yang berisi total tuh di sini dia. Makanya orang yang separuh-separuh ikut Tuhan masih Kristen, masih masuk gereja, padahal sudah gugur. Kalau ditanya masih Kristen, masih Amang Pandita. Takut saya masih melayani. Masih melayani, oh iya aku pandita kok. Tapi bobotnya, yang diukur Tuhan itu bobotnya. Maka ukurlah bait suci. Ukurlah mezbah. Ukurlah mereka yang beribadah di dalamnya. Setelah ada yang masuk dalam ukuran Tuhan, maka ada kalimat kecualikan yang di sebelah luar. Yang luar tadi halaman. Ini nggak usah diukur. Toh juga akan berhadapan dengan antikris. Saya mau mengajak jemaat hari-hari ini betul-betul harus nangkep. Supaya apa? Kalaupun kita ditampi, kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita ini berisi 100%. Bukan separuh. Dan hari-hari ini, kalau orang percaya banyak yang gugur, itu karena separuh-separuh hatinya mengasihi Tuhan. Kalau ada hari-hari ini tidak serius lagi ke Tuhan, saya mau katakan karena setan sudah menuntut untuk menampi. Jadi kalau saudara dan saya masih bisa setia, sekali lagi karena Tuhan yang mengisi saudara dengan bobot firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang membawa saudara dan saya untuk diisi oleh Tuhan di dalam kebenaran firman. Maka jangan tanggung. Saya selalu memberi nasihat baik jemaat maupun hamba Tuhan, jangan tanggung mengambil keputusan untuk memiliki bobot yang masuk dalam ukuran Tuhan. Jangan tanggung jadi orang Kristen.
Jadilah orang Kristen yang berbobot rohani. Jangan tanggung, saudara. Kasihan. Sedangkan berisi saja tapi separuh, masih ketiga ditampi akan keluar. Apalagi sama sekali nggak punya bobot. Alkitab banyak memberikan contoh. Dalam kitab Daniel, ketika ditimbang ternyata ringan. Gak ada bobotnya. Kehidupan yang tidak memiliki bobot rohani akan dihancurkan. Jadi Tuhan itu mengukur, menimbang. Kalau diukur gini, terlalu ringan. Pop. Harus punya bobot yang mantap. Sidang jemaat Tuhan pun harus berbobot. Berbobot rohani. Apalagi pelayan. Apalagi yang namanya hamba Tuhan harus lebih berbobot. Bagaimana caranya untuk berbobot? Beri hidupmu diisi. Diisi oleh firman Tuhan. Bagaikan bejana yang mau diisi oleh Tuhan. Dulu ada lagu kita, isilah Tuhan bejana hidupku. Puaskan dahaga jiwaku. Roti hidup berikanku. Coba lanjutkan. Roti hidup beriku makan sepuasnya, isilah hingga sampai sempurna. Isilah Tuhan bejana hidupku dengan air firman, dengan roti hidup, supaya punya bobot, saudara. Maka ibadah semacam ini sebenarnya kita sedang datang untuk diisi sama Tuhan. Amin. Nggak rugi, saudara. Yang jauh, yang dekat, yang miskin, yang kaya, yang sederhana sekalipun keadaan ekonomimu, Anda tidak rugi memberikan dirimu diisi oleh Tuhan. Biar punya bobot rohani untuk ditimbang dan diukur oleh Tuhan. Haleluya. Makanya saya selalu menyampaikan firman Tuhan ini dalam pengajaran. Selalu, saudara. Saya tidak mengejar kurikulum untuk saudara, tidak. Karena saudara bukan mencari gelar akademik. Saya tidak mengejar untuk target program apa yang dibuat manusia. Tapi saya mengajak jemaat, biarlah jemaat yang berbobot rohani. Ada bobot rohani yang bisa dipertanggungjawabkan.
kalau Tuhan datang mengukur kita. Jadi Wahyu 8 setelah Mezbah itu dipenuhi dengan doa orang-orang kudus. Saat gereja Tuhan sedang membangun hubungan dengan Tuhan, bagaikan memberikan dupa di atas mezbah. Terjadi 2 poin. Yang pertama, suasana sorga. Yang kedua, goncangan-goncangan yang akan melanda bumi dan laut. Kalau sorga, ketiga penyembahan dari bumi itu naik ke atas. Sorga menikmati. Tuhan pun menikmati penyembahan umatnya. Sampai dalam Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Apa yang terjadi dalam suasana sorga? Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saat penyembahan memuncak, sorga pun berada dalam keadaan sunyi senyap, tenang. Wahyu 8 ini menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa sorga itu, kalau kita betul-betul memiliki penyembahan, kemantapan dalam membangun hubungan dengan Tuhan, yang kita dapatkan suasana ketenangan. Mau tenang saudara? Mantapkan hubunganmu dengan Tuhan kalau engkau mau tenang. Sunyi senyaplah sorga setengah jam. Setengah jam itu lama loh. Kalau saudara disuruh hening cipta setengah jam gimana kira-kira? Hening cipta dimulai. Kalau begini setengah jam nggak terasa, apalagi lagi ngomong. Tapi kalau setengah jam, tidak ada suara, tidak ada berisik. Wah, itu satu kenikmatan yang amat dalam. Ketenangan yang amat dalam. Saat kapan itu terjadi? Saat doa orang kudus sedang naik ke atas. Sorga dengan orang kudus menjalin hubungan yang sangat intim. Maka saudara, kalau Anda mengalami keintiman dengan Tuhan, berkatnya adalah berkat ketenangan. Amin. Tenang. Sama dengan nyanyian kita itu. Ku kan berdiri dalam kekuatan sampai kapanpun, karena Yesus
hidupku. Anda bisa berdiri di tengah badai. Anda bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan. Kalau saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebenarnya kenapa kita susah? Kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita nggak tenang? Persoalannya karena kurang harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Coba harmonis hubungan kita dengan Tuhan. Waduh, mau tak makan pun nggak apa-apa. Ya, saya lama menjadi perintis pelayanan. Bisa saya katakan di Provinsi Riau sampai ke Kepri ini. Kalau di Kepri ini, kitalah yang diutus pertama kali masuk ke Kepri untuk merintis gereja Bethel Indonesia. Saya diutus dari Sumatera Utara. Dulu dengan istilah Sumbagut. Saya diutus oleh Bapak Pendeta MD Mangunsong, almarhum, untuk merintis gereja. Mulai dari Pulau Batam. Saudara, tapi bukan segampang membalikkan tangan. Kadang tidak makan. Harus berpuasa. Harus berjalan kaki. Melewati kesukaran, kemiskinan. Tapi dalam suasana, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, persoalan makan gak jadi masalah. Makin lama kita berpuasa, makin nikmat, saudara. Maka selalu kalau saya cerita kepada pendeta-pendeta kita, orang kalau berpuasa 1, 2 sampai 3 hari itu yang berat. Kalau ke 4 hari, 5, 6 sampai 1 bulan itu nggak terasa lagi. Yang paling minta makannya itu ke-2 hari. Ke-3 udah mulai kurang. Ke-4 kurang. Terus. Andai kata kita nggak buka pun, rasanya enak sekali. Apalagi membangun hubungan dengan Tuhan. Malah kalau nggak puasa nggak enak badan. Ya. Tapi semua harus kita lewati. Suasana keintiman dengan Tuhan membawa berkat ketenangan. Coba saudara bangun hubunganmu dengan Tuhan. Pasti tenang. Tenang. Yang muda-muda tenang. Gak takut. Apalagi cuma masa depan. Haleluya. Apalagi masalah jodoh. Pekerjaan. Saudara punya pengharapan yang akan luar biasa dari Tuhan. Dalam nikah ada ketenangan. Tapi dengan satu syarat. Bangun hubunganmu dengan sorga. Enak loh. Gak ada uang seperti banyak uang, saudara. Saya sampai sekarang gak tahu orang saya punya uang atau tidak. Gak tahu orang. Orang kira saya punya uang bermiliar-miliar di tabungan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Ada kekuatan yang meyakinkan bahwa segala sesuatu Tuhan pasti buka jalan. Asal tujuan hidup kita
mau ditunjukkan Tuhan, diarahkan Tuhan. Nah, saudara kan lihat kita bangun gereja, termasuk renovasi tempat ini. Dalam tempo 1 tahun, kita mengeluarkan biaya bukan 1 miliar, 2 miliar, saudara. Termasuk sampai hari ini di COVID-19 ini, kita masih mengeluarkan dana yang cukup besar untuk penyelesaian bangunan kita di Baloi. Sampai hari ini, sampai detik ini masih kita. Dari mulai bangunannya, liftnya, sekarang berlanjut dengan karpetnya, AC-nya, dan semua kebutuhannya. Tapi saudara, saya mau mengajak jemaat membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Biar saudara tidak takut, sekalipun di tengah badai sekalipun. Anda bisa berdiri, Anda bisa tenang. Haleluya. Mungkin sektor ekonomi akan terpukul hebat. Kenapa, saudara? Karena memang sudah masuk dalam resesi. Saya lihat di berita-berita, Menteri Ekonomi kita telah mengumumkan kita minus 5,6%. Pertumbuhan ekonomi kita minus. Dulu 5% aja pertumbuhan, udah pada ribut orang. Sekarang minus 5,6. Maka sampai sekarang nasihat-nasihat melalui media. Kita sampai diingatkan, jangan boros. Ya. Itu coba lihat saudara. Saya rasa saudara yang pakai HP Android dan yang lain-lain bisa mengakses berita-berita perkembangan keadaan. Resesi bukan hanya Indonesia, dunia. Pak Antoni tadi pagi kirim berita sama Pak Joni Pardede. Bagaimana kondisi Singapura hari-hari ini. Dulu kalau orang Singapura datang kan, waduh, kita pikir bawa dolar banyak. Maka seringkali gereja terkecoh, saudara. Kalau orang Singapura datang suruh khotbah, biar tinggalkan duitnya. Kita dulu banyak terkecoh, saudara. Hari-hari ini mereka jauh lebih parah dari kita dalam sektor ekonomi. Kenapa? Negeri mereka kan berpatokan kepada jasa, pariwisata yang lewat dari mereka. Kita aja, karena daerah kita ini berhubungan dengan pariwisata. Tapi saya melihat jemaat Tuhan, karena saudara banyak di sektor perdagangan di pasar, paling tidak masih berputar walaupun tidak selancar yang dulu. Kenapa? Karena saudara menjual kebutuhan pokok. Sayur, ikan, daging, beras, gula, bumbu-bumbu. Itu kebutuhan pokok yang tiap hari dibutuhkan orang. Jadi perputarannya masih ada kecuali udah kiamat dunia. Amin. Kecuali udah kiamat gak ada lagi yang beli bumbu kan. Kalau perang aja terjadi, orang pasti nyelip-nyelip belanja, saudara. Kecuali udah Tuhan bilang kiamatlah dunia, berhentilah semua, udah gak ada lagi yang jualan. Makanya saya amat-amati gitu, jemaat, saya amat-amati. Hari apa tuh? Hari
Selasa ya. Yuk kita ke pasar yuk, saya bilang sama Sembiring. Besok pagi kita, kalau bisa subuh jam 5 pergi. Habis kalian sembahyang kita pergi. Saya mau lihat jemaat dulu ke pasar. Bagaimana jemaat? Masih senyum enggak? Melewati COVID-19 ini. Tak taunya badan saya sakit. Enggak jadi saudara saya datang. Saya sebenarnya kepingin mengamati saudara dari dekat. Ya. Paling tidak menguatkan saudara. Ya. Saya yakin kalau Pak Gembala hadir pasti saudara tambah kuat. Haleluya. Kalau di Batam saya belum berani saudara, karena padatnya. Kalau di sini masih mungkin saya berani. Ya. Kalau di Batam memang ya. Karena sakit padatnya itu ya kita ya. Ke mall aja saya sembunyi-sembunyi saudara. Itu pun kalau betulin HP. Kalau belanja belum berani saya saudara. Karena apa? Kondisi keadaan sekarang belum memungkinkan. Tapi saya mau mengajak jemaat Tuhan. Dari mesbah itu terjalin hubungan yang mantap dengan Tuhan. Tapi dari mesbah yang sama juga terjadi goncangan. Wah, ini ayat 5 ya. Setelah ayat 4, naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupahan itu, mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ledakan yang dahsyat terjadi. Dan ada kait-mengait dengan mesbah. Ketika kerohanian gereja Tuhan mengalami peningkatan. Menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dunia goncang habis-habisan. Dari pihak anak-anak kerajaan sorga. Terjadi hubungan yang makin mantap dengan Tuhan. Tapi bagi pihak dunia terjadi goncangan, ledakan yang dahsyat, halilintar dan gempa bumi. Jadi Tuhan tunjukkan begini, perbedaannya begini. Sorga tenang, dunia goncang. Saya mau katakan, anak-anak kerajaan sorga akan mengalami ketenangan. Tapi anak-anak dunia sedang mengalami goncangan. Hari-hari ini saudara lihat. Untung saya dan saudara sudah di dalam Tuhan. Kalau enggak, apa enggak goncang kita? Sekarang ini bukan ekonomi lemah saja yang goncang. Menengah ke atas pun goncang. Tak usahkan secara umum. Gereja pun banyak yang goncang. Kalau tidak ada patokan firman Tuhan, Roh Kudus menolong, wah goncang. Ada teman-teman kita, sejak awal COVID sampai hari ini nggak bisa beribadah semacam ini. Segala macam himbauan, segala macam bentuk rekening dipaparkan. Tapi nggak ada yang ngisi. Saya baru-baru ini ketemu dengan satu orang jenderal, saudara. Saya ditanya saya. Bagaimana Pak Alpha Omega? Masih ada nggak persembahannya? Saya bilang, masih mantap, gue bilang. Wah, saya tahu, udah banyak orang nggak tahu lagi micit, ngirim ke rekening katanya. Wah, kalau gereja kami, puji Tuhan, saya bilang. Walaupun masih sangat sederhana. Tapi saya percaya jemaat masih bisa memberi.
Kaget dia lu, betul kaget. Nggak percaya dia. Saya bilang, yang tidak pernah saya pikirkan, dipikirkan Tuhan. Tuhan yang pikirin. Jadi saudara, dunia mengalami goncangan bagaikan ledakan bunyi guru disertai halilintar. Coba kalau bayangkan halilintar. Duar, duar, duar. Artinya goncangan-goncangan yang terjadi di bumi ini, oh, sangat mengerikan. Tuhan tunjukkan dua sisi, saudara. Bagaimana sisi tenangnya sorga, bagaimana sisi menakutkannya dunia ini. Tuhan tunjukkan dua poin. Biar saudara betul-betul mengerti tentang kerajaan sorga. Di tengah-tengah goncangan itu, Ibrani pasalnya yang ke-12. Perhatikan Ibrani 12. Di tengah-tengah goncangan itu, Tuhan memberikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yakin ada kerajaan yang tidak tergoncangkan? Terima kerajaan itu. Biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan ini kepada kita, memberi kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita sambut. Oleh sebab itu, ayat bagian selanjutnya, marilah kita mengucap syukur. Aturannya sekarang ini kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah goncangan ini, kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncang. Haleluya. Seharusnya kita berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Seharusnya sekarang ini kita harus berada di sini. Berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mulai dari pribadi kita, nikah kita bawa ke dalam. Anak-anak kita bawa ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Hidup kita, pelayanan kita, kalau mau mengalami ketenangan, harus berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Hari ini pun kalau kita melayani, tidak berada dalam kerjaan, tidak khawatir. Apalagi full time, saudara. Apalagi seperti kami, kayak saya lah. Tak ada orang yang gaji saya. Nggak pernah ada hitam di atas putih. Untuk saya mendapat sesuatu, kecuali Tuhan memberi jaminan. Dan bukan hanya saya, termasuk staf-staf. Kami ini full time. Bersama dengan staf saya. Andai kata kami tidak dibela Tuhan, waduh. Tak usahkan makan 1 bulan, makan 1 minggu pun tidak sanggup. Tapi kami bersyukur sama Tuhan. Ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Termasuk jemaat. Saudara pun karena Anda berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka sampai hari ini aman.
Coba di luar Tuhan sekarang. Lihat angka perceraian sekarang. Justru di tengah-tengah COVID, gampang kali orang cerai. Cerai. Kenapa cerai? Karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini kan ibu-ibu celaka namanya. Suami lagi susah berjuang, gak dapat kerja, malah dicerain, saudara. Bayangkan. Saya baru-baru ini tanya seorang ibu. Karena terburu-buru, saudara. Mau kemana, Bu? Mau ke pengadilan? Ngapain? Mau cerai? Bayangkan, saudara. Di tengah COVID. Masih pergi ke pengadilan pakai masker. Hanya untuk minta cerai, saudara. Ya. Yang paling parah kalau udah cerai-cerai suruh lagi khotbah. Nah, ini lebih parah lagi tuh. Masuk lagi ke YouTube. Masuk ke medsos. Dengan bangganya. Untung di sini di gereja kita nggak ada, saudara. Di sana sini banyak. Dengan bangganya melayani Tuhan. Tapi dalam kondisi seharusnya masih perlu pertolongan Tuhan. Aturannya kan diam diri dulu sampai dipulihkan Tuhan. Nanti ada waktunya semua. Tuhan juga memanggil orang berdosa. Saya rasa Tuhan bisa memulihkan perempuan Samaria. Kalau perempuan Samaria itu bukan 1 kali cerai lagi. 5 kali. Bisa Tuhan pakai? Bisa. Saat kapan dia Tuhan pakai? Saat dia dipulihkan. Sebenarnya Tuhan tidak memponis kita nggak bisa dipakai Tuhan. Bisa, asal lebih dulu dipulihkan. Amin. Siapapun kita bisa dipakai Tuhan. Siapapun kita bisa dipulihkan Tuhan. Asal mau. Makanya kalau ada kesalahan kita, nggak usah jauh dari Tuhan. Justru kita dekat sama Tuhan. Biar segera Tuhan pulihkan dan Tuhan pakai hidup kita di kemudian hari. Haleluya. Ini. Jadi penginjil hebat, saudara. Dia memberitakan Injil ke Samaria. Banyak orang datang kepada Yesus lewat pelayanannya. Luar biasa, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi kita bersyukur kalau Tuhan kasih sama kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Sekaligus di sini disebut, saudaraku, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur. Yang kedua, marilah kita beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, marilah kita kejar ibadah yang betul-betul berkenan pada Tuhan. Bukan sembarangan beribadah, tapi beribadah, mencari beribadah yang berkenan, yang cocok di hati Tuhan, yang sesuai dengan maksud Tuhan. Sehingga apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Haleluya. Kalau kita berada di situ, waduh, sekali lagi saya katakan,
luar biasa nikmatnya. Kalau saudara berada dalam suasana kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Luar biasa berkatnya. Bukan saja berkat damai sejahtera. Bukan saja berkat ketenangan. Tapi berkat pemeliharaan Tuhan. Sebab kalau berbicara kerajaan sorga itu bagaikan tabernakel. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Tidak mudah ditembus. Kenapa? Karena dindingnya ini aja papan yang dilapis emas, saudara. Ini dinding. Satu setitik kecil pun tidak boleh masuk angin. Dilapis dengan emas. Disiku dengan palang-palang diagonal. Ditutup dengan tenda tabernakel. 4 lapis. Betapa amannya kalau berada di dalam itu. Pelita tidak akan bisa padam. Saya mau katakan kalau saudara berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukan saja nikmat. Aman betul. Haleluya. Maka kitab Mazmur berkata aman di tangan Tuhan. Aman dalam naungan Tuhan. Itu Mazmur jelas mengatakan betapa aman dalam naungan Tuhan. Ya. Sangkin amannya. Ya. Saudara kalau perhatikan ya Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allah yang apa yang kita dapatkan? Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Termasuk COVID, penyakit sampar yang busuk. Haleluya. Kalau sampai ini jemaat masih dibela Tuhan, ini anugerah Tuhan. Jemaat kita di Batam sudah positif, saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah sembuh total karena pertolongan Tuhan. Jemaat kita di Papua juga demikian. Mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Saya melihat, saudara, sampai hari ini Tuhan peliharakan kita. Haleluya. Yakin sampai hari ini dan seterusnya? Kita berada dalam lindungan Tuhan. Sekalipun penyakit sampar yang busuk datang. Boleh saja. Mungkin seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan lindungi, lain ceritanya kalau ada perlindungan Tuhan. Haleluya. Bukan artinya karena perlindungan Tuhan lalu kita nggak pakai protokol kesehatan. Bukan itu. Jangan seperti di Medan, saudara. Diingatkan, manula jangan datang dulu. Langsung ngotot.
Apa ngototnya saudaraku? Mati-matilah, mati dalam Tuhan. Kalau dia aja yang mati nggak apa-apa. Dia membawa kematian sama orang lain. Banyak orang tanpa gejala, saudara. Dia nggak apa-apa. Dia sehat. Tapi ketika dia menularkan kepada orang yang rentan, mungkin usianya sudah rentan, mungkin ada penyakit bawaan dalam dirinya, tertular dari orang yang tanpa gejala ini. Maka saudara, ya suka nggak suka kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Itu tandanya kita bertanggung jawab menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Jangan ada kalimat begitu, kalau mati, matilah dalam Tuhan. Bahasa Batak lagi bilang, kalau mati, mati bagi Tuhan. Saudara nggak ngerti itu semua, bahasa itu saudaraku. Tapi saya sudah terjemahkan tadi, kalau mati, mati dalam. Kalau langsung mati, bagaimana kalau dikerengkeng di Pulau Galang 3 bulan? Kalau hanya dia yang dikerengkeng, kalau ikut kita dikerengkeng, coba gimana? Yang jual sayur di pasar 14 hari karantina, coba gimana? Langganan terbang. Maka saya selalu mengingatkan jemaat, mari jemaat Tuhan, kita lebih bijaksana. Coba saudara yang mencari makan harian, mingguan, saudara mengalami stop aktivitas. Apa enggak memprihatinkan kalau hanya kita? Bagaimana anak-anak kita yang butuh makan, butuh minum, butuh sekolah, butuh biaya. Maka saya kalau ingatkan yang tua-tua, tahan diri dulu lah. Yang muda-muda, tahan diri dulu. Yang selama ini kecipik-kecipuk, nah kalau sekarang stop dulu. Salam apa aja? Apa ya? Salam tos aja. Ya? Oh, usah gini lagi. Gini aja dari jauh bila penting, bilang gini. Salam sehati. Ini kondisi zaman tidak mengizinkan untuk kita seakrab mungkin. Orang-orang tua juga, misalkan pergi ke pasar, pulang harus jaga protokol kesehatan, langsung mengganti pakaian, mandi. Jangan langsung cium anak, walaupun sayang anak. Saudara belum tentu saudara tangan saudara steril. Pakaian saudara sudah mungkin terkontaminasi dengan banyak hal. Ini karena dengan alasan sayang anak langsung peluk cium. Lihat, bukan hanya orang tua, orang dewasa yang terinfeksi COVID. Kasihan anak-anak. Coba kalau anak-anak harus mengalami perawatan khusus. Kasihan saudara. Ya. Maka saya menghimbau, tetap saya himbau. Jangan pakai iman tanpa akal budi. Tuhan mengajar kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, termasuk dengan segenap akal budi. Mengasihi Tuhan itu bukan dengan kebodohan. Mengasihi Tuhan itu dengan akal budi. Dengan kata lain, bijaksana. Segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ngasihi Tuhan itu nggak ngawur, saudara. Nggak membabi buta.
tapi mengasihi Tuhan itu dengan segenap akal budi kita. Haleluya. Ini harus kita praktekkan dalam hidup kita ini. Bahkan dengan kepaknya ia akan menuduki engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini semua ada hubungannya dengan COVID sekarang. Berkali-kali disahkan penyakit sampar, penyakit menular. Bahkan dijamin walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini kehidupan yang ada dalam naungan Tuhan, saudara. Haleluya. Yakin sampai hari ini? Tuhan menaungi kita. Tuhan memberikan perlindungan bagaikan dalam kepak sayapnya. Jadi dunia mengalami kegoncangan. Kerajaan surga mengalami ketenangan. Kenapa kita perlu tenang? Sekali lagi agar kita siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Kalau kita belajar surat Tesalonika, kesiapan jemaat di Tesalonika untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan, lolos dan selamat. Yang pertama, karena jemaat di Tesalonika sungguh-sungguh menerima firman. Sungguh-sungguh menerima firman. Itu sebabnya tidak heran kalau jemaat di Tesalonika itu ada kesiapan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Kalau saudara belajar surat Tesalonika, Paulus mengingatkan supaya ada kesiapan menyongsong hari kedatangan Tuhan. Baik dalam menghadapi antikris. Tapi Tuhan melalui Paulus membawa jemaat di Tesalonika untuk mengalami kesiapan. Pertama, kesediaan mereka menerima firman. Itu 1 Tesalonika 2 ayat 13. Kesiapan mereka menerima firman. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur dan juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi jemaat Tesalonika itu menerima firman Tuhan bukan sebagai perkataan manusia. Sekaligus jemaat di Tesalonika itu betul-betul juga mau memberitakan firman. Kalau saudara lihat 1 Tesalonika pasal 1, ya. Ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Jadi jemaat di Tesalonika bukan saja menerima firman, tapi melalui mereka firman Tuhan bergema, berkumandang. Bukan saja di Makedonia, di Akaya, di semua tempat. Saya rindu gereja kita yang kecil ini harus jadi berkat. Di samping kita menerima firman, biarlah juga melalui kita firman ini sampai kepada orang lain. Bahkan kita harus mendukung pemberitaan firman. Haleluya. Selanjutnya, apa modal jemaat di Tesalonika? Kenapa mereka memiliki kesiapan? Ayat 6, 1 Tesalonika 1:6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Masih berbicara menurut firman. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Jadi bukan hanya waktu tenang-tenang mereka terima firman. Bukan hanya keadaan aman. Bukan hanya dalam keadaan diberkati mereka terima firman. Tapi di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah kesulitan pun mereka menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa terima firman saat-saat hidup ini mengalami masalah. Jadi kalau hanya lagi diberkati, puji Tuhan, terima firman. Itu gampang loh. Tapi saudara harus seperti jemaat di Tesalonika. Saat penindasan yang berat. Saat kondisi yang tidak enak. Belajarlah menerima firman Tuhan. Haleluya. Ini sulit, ekonomi sesulit sekarang. Terima firman. Dan selanjutnya, jemaat di Tesalonika mau bertobat dari berhala. Itu ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut kami, kamu sambut. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Saya tadi pagi katakan berhala yang paling berat untuk dilepaskan adalah perkara duniawi. Itu berhala yang paling berat. Maka setan pernah mencobai Tuhan Yesus dengan menawarkan semua perkara duniawi dengan satu tuntutan, sembahlah aku. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Berbalik dari berhala-berhala. Dengan kata lain, melepaskan semua yang namanya duniawi. Kenapa saudara? Karena selama kita terikat dengan dunia, kita nggak bisa memfokuskan hidup menyambut kedatangan Tuhan. Kenapa sekarang Tuhan rontokkan yang duniawi? Coba lihat sekarang, lewat COVID-19. Uang yang menjadi kebanggaan manusia hari-hari ini. Tempat-tempat pariwisata yang selama ini menjanjikan, menarik, menawan hati. Segala negeri datang untuk mengunjunginya seperti Eropa. Saya waktu ke London, saudara, saya terkejut, ngapain lah orang datang sini.
jalan kaki berkilo-kilometer hanya untuk melihat jam. Sampai saya bilang sama anak saya, ngapailah kita ke situ hanya untuk nengok jam. Di tangan pun ada jam. Ini jam. Inilah tolak ukur jam seluruh dunia katanya. Kami naik bus, saudaraku, keliru. Jalan-jalan nggak ketemu juga jam itu. Dalam hati saya, apa yang mau dikejar di sini? Ya. Yang menjadi kebanggaan dunia. Coba sekarang, saudara, siapa mau pergi sana dengan kondisi COVID sekarang? Stop semua. Gak ada kebanggaan lagi, saudara. Dulu kalau bisa pergi ke Eropa, waduh, bisa pergi ke Yunani dan ke negeri-negeri lain, bangganya bukan main. Tapi hari ini jalan-jalan bukan lagi kebanggaan, ketakutan. Dulu orang belanja ke mall-mall, sekarang, saudara, malah yang laku sekarang bisnis online. Belanja dengan sistem online. Jadi saudara-saudara sebentar lagi jual sayur pun online. Ini kenyataan, saudara. Bukan hanya karena COVID, saudara. Dulu memiliki toko yang besar, yang bagus, menjadi satu kebanggaan. Sekarang enggak. Orang di dapur-dapurnya disimpan barangnya sekarang. Masuk aplikasi. Orang pesan, kirim. Ini sudah kenyataan hari-hari ini. Dunia sedang dirontokin sama Tuhan. Kebanggaan-kebanggaan dunia sedang rontok. Kalau saudara sadar, kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak ingin ada lagi berhala yang menghalangi saudara untuk pergi ke surga. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan jemaat di Tesalonika? Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi, saudaraku, kenapa jemaat di Tesalonika siap menyongsong kedatangan Tuhan? Puncaknya, mereka mau melayani Tuhan, Allah yang hidup dan benar. Dengan melayani Tuhan kita nggak tertuduh, saudara. Kalau saat pelayanan saudara mati, Anda nggak akan takut. Sudah jelas tempatmu ke surga. Kalau saat saudara sedang melayani sungguh-sungguh, sedang mengasihi Tuhan dan melakukan firman sungguh-sungguh, Tuhan datang, Anda nggak takut ketinggalan. Tapi coba, belum kita lakukan apa yang Tuhan firmankan, kita tertuduh. Merasa tidak layak masuk surga. Merasa tidak layak mendapat upah dalam kekekalan. Tapi coba udah melayani Tuhan. Ya, saya dulu paling takut saya mati, saudara. Sakit sedikit aja, mati laku. Tapi setelah melayani Tuhan, seringkali berhadapan dengan kematian. Seringkali, bukan satu kali. Tapi Tuhan yakinkan hati ini. Tuhan membuat hati ini memiliki kemantapan. Keselamatan menjadi milik yang pasti.
Haleluya. Saya rindu seluruh jemaat Tuhan, mari kita perhatikan kerajaan sorga dengan segala ketenangannya. Kita juga perhatikan dunia yang akan bergoncang ini. Karena iblis akan turun dengan geramnya. Tapi percayalah saudara, sekalipun setan turun dengan geramnya, dia ada iblis yang sudah kalah menghadapi sorga. Kalau saudara anak-anak kerajaan sorga, ingat, setan itu sudah saudara kalahkan. Anda sudah menang. Hanya tinggal siap menyongsong hari kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita lanjutkan pada ibadah kita yang akan datang. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Saya rindu saudara menyanyikan kembali. Kita akui bahwa indah rencana Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu. Ya. Tapi sekarang kita bersyukur. Tuhan memberikan kita pengertian. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu. Dan ku tak mengerti semua jalanmu. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah. Kami bersyukur. Indah rencanamu. Kami bersyukur. Itu sebabnya kami menyembah. Kami menyembah Yesus. Tuhan Allah yang hidup dan benar. Anugerahmu besar, dahsyat kebaikanmu, tak terbalaskan kasih setia. Haleluya, sembahlah Dia, ucap
sekarang lewat firman, betapa tenangnya kami berada dalam kerajaan surga. Haleluya. Ada damai, Amin. ada sukacita, Amin. ada ketenangan di dalam kerajaan. Haleluya. Ketika kami membangun keintiman dengan Tuhan, itu menjadi berkat utama dalam hidup. Tapi kami juga Tuhan tunjukkan Haleluya. betapa hancurnya dunia, betapa hancurnya bumi dan laut ketika Tuhan mengizinkan setan menggoncangkannya. Tuhan tolong kami. Hari-hari ini kami melihat kegoncangan yang terjadi di dunia ini, terutama lewat COVID-19 dan juga faktor resesi ekonomi. Tapi kami percaya Haleluya. Engkau akan menolong kami. Amin. Engkau akan melindungi kami. Haleluya. Engkau menyediakan yang terbaik. Amin. 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 Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami. Amin. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir sore hari ini. Berkati mereka juga yang dapat mengikuti lewat media, baik lewat Facebook. Tuhan tolong mereka. Haleluya. Biar hati mereka dikuatkan dan dihibur. Amin. Karena pertolongan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bersama jemaat. Kalau ada jemaat yang sakit, ulurkan tangan-Mu, Amin. menyembuhkan mereka. Amin. Dan juga yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, ulurkan tangan-Mu, Amin. membuka jalan. Engkau menyediakan apa yang mereka perlukan. Haleluya. Hamba berdoa juga untuk orang-orang muda, biar mereka punya masa depan Amin. karena berhubungan dengan kerajaan. Amin. Kami berdoa untuk pelayanan ini Tuhan, biarlah Engkau berkati kami semua, dari mulai hamba-Mu Gembala Sidang, seluruh pelayan, seluruh pekerja, seluruh pendeta muda, pendeta membantu berada dalam perhatian. Amin. Jemaat-Mu Tuhan, semua Engkau berkati. Kami tidak lupa berdoa untuk mendoakan pekerjaan mereka, usaha mereka, baik mereka sebagai pegawai negeri, sebagai TNI, sebagai karyawan-karyawati, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, petani, peternak, semua profesi, selama tidak bertentangan dengan firman-Mu, Kau buka jalan. Amin. Dan mencukupkannya. Amin. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan untuk pemimpin di negeri kami, Bapak Presiden kami, sampai para pejabat-pejabat tinggi, menteri, bahkan juga pejabat di daerah, sampai ke kota, sampai ke desa, dan sampai ke RT RW. Tuhan menolong mereka. Engkau memberkati mereka. Berikan jalan keluar di tengah-tengah kesusahan ini. Terima kasih Bapak, seluruh persembahan jemaat-Mu yang mereka berikan karena mereka mengasihi Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Apa yang mereka berikan semua adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, semuanya kami segera akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba-Mu akan kembali ke Batam. Tuhan Roh Kudus menjaga dan memelihara kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekaliannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Keluarga satu dalam doa, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih mengelola. Kita keluarga Allah.
hati. Salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi harap kita menjaga protokol kesehatan, kiranya Tuhan